Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Mustafiro dengan NIM 2115529153716 akan mempresentasikan tugas pendidikan anti korupsi yang berjudul Investigasi Perilaku Koruptif dengan dosen pengampu Ibu Mufidatul Maksumah SHMH. Yang pertama yaitu latar belakang. Bantuan operasional pendidikan merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi suatu pendidik yang bersumber dari dana alokasi pemerintah pusat. Program tersebut bertujuan membantu biaya operasional pendidikan dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa, membantu peningkatan mutu pembelajaran, serta membantu peningkatan efektivitas pembelajaran siswa. Penggelapan merupakan suatu tindakan atau perbuatan menggelapkan yang digunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku baik. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Nah, pada kasus yang saya ambil terdapat 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, yaitu kasus tersebut terjadi penggelapan uang. Yang kedua, word, di mana kasus tersebut terjadi, yaitu di lembaga X. When? Kapan kasus tersebut terjadi? Di tahun lalu. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu Ibu Z sebagai tersangka. Why? Mengapa kasus tersebut terjadi, yaitu Ibu Z sebagai tersangka atau terdakwa telah melakukan suatu tindakan penggelapan dengan pembelanjaan yang tidak sesuai anggaran. Yang keenam yaitu yang keenam yaitu how. Bagaimana kasus tersebut terjadi, yaitu kronologi kasus tersebut yaitu pada saat Ibu Z membuat anggaran dan sudah di ACC oleh pihak atas. Nah, Ibu Z membeli alat pembelajaran kurang lebih 5 XE sesuai anggaran. Akan tetapi yang dibeli Ibu Z tersebut melampaui anggaran yang kurang lebih 8 XE. Nah, terdakwa membuat truk dengan nominal sesuai anggaran, bukan yang sesuai harga alat pembelajaran, dengan dibubui stempel toko. Nah, selanjutnya pada saat pelaporan, terdakwa memberikan truk yang dibuat agar tidak mengubah anggaran dengan bertujuan proses pelaporan cepat selesai. Nah, untuk pengambilan dana yang kurang, yaitu kan yang seharusnya harga alat pembelajaran itu tadi 8X, namun yang ditulis pada struknya hanya 5X sesuai anggaran. Nah, dari mana yang kurangnya tadi? Nah, kurangnya tadi terdakwa mengambil salah satu anggaran kurang lebih 3XX dengan tujuan penambahan biaya barang tersebut. Nah, anggaran yang diambil yaitu pada salah satu anggaran insya Allah digaji pegawai. Dengan begitu Ibu Z tadi menginformasikan kepada pegawai yang lain bahwa untuk gaji tahun ini kita mengalami penurunan dikarenakan anggaran juga menurun untuk pembelian biaya barang. Nah, nilai dan prinsip anti korupsi yang diingkari yaitu yang pertama kejujuran. Di sini Ibu Z telah tidak jujur dengan adanya membuat truk dengan nominal sesuai anggaran. Di sini akan mengakibatkan saat pelaporan ya. Nah, yang kedua kebijakan. Ini Ibu Z tidak
tidak sesuai anggaran, tidak membuat atau tidak membelikan barang sesuai anggaran, yaitu melebihi tadi, melebihi 5x, 8, ya, melebihi 5x tadi. Nah, di sini dapat merugikan orang lain, yaitu pada pegawai. Pegawai tadi kan diberitahu bahwa untuk gaji tahun ini kita mengalami penurunan karena penambahan biaya barang tadi. Dan yang kedua yakni berbohong. Berbohong tadi pada pelaporan truk tadi melaporkan dengan truk yang dibuat-buatnya tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengakibatkan permasalahan pada saat pelaporan. Nah, di sini Ibu Z sudah mengetahui jika membeli barang yang tidak sesuai harga toko akan mendapat sanksi yang sudah ditetapkan pada surat perjanjian. Insya Allah itu untuk sanksinya jika diketahui tidak sesuai anggaran, maka akan tidak dicairnya anggaran, tidak dicairnya dana untuk tahun selanjutnya. Nah, keuntungannya itu kembali ke ibunya sendiri, yaitu mendapat barang yang sesuai keinginannya. Jadi bukan sesuai anggaran, namun sesuai keinginan. Yang kedua, pelaporan tepat waktu. Ya, memang pelaporan tepat waktu nanti jika akan ditemukan permasalahan saat laporan akan mengakibatkan sanksi tersebut menjadi tidak dicairnya biaya operasional tadi. Nah, ini untuk bukti pendukungnya. Nah, untuk kerugian ini berbohong yaitu kerugian pada diri sendiri dan juga keuntungannya diri sendiri bukan ke orang lain. Mungkin bisa saja dapat merugikan sekolah karena tidak dicairkannya pada tahun selanjutnya. Nah, ini untuk bukti pendukungnya. Mohon maaf, untuk bukti pendukungnya saya mengambil dari hasil CCTV, tidak mengambil secara record. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya pada presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.